selamat datang kembali di podcast Berharga. Aku mau ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah sering mendengarkan atau hanya sebentar mendengarkan cerita aku selama ini. Aku berharap dimanapun kalian berada dan apapun yang menjadi cita-cita kalian, alam semesta selalu membantu kalian. Pada podcast Berharga, aku mau bahas di episode keempat kali ini tentang sejauh apa kamu berkorban. Nah, ini tuh bisa kita pelajari bersama-sama. Karena ini tuh seringkali kita salah paham kan tentang sejauh apa kita berkorban dengan hidup kita selama ini. Kenapa? Karena menjadi orang yang berharga memang perlu meluangkan waktu dan tenaga yang lumayan besar. Bahkan tidak sedikit proses yang bisa bikin kita ciut. Makanya kalau misalnya kita lihat orang lain ataupun diri kita sendiri, kalau kita melihat prosesnya begitu sulit, ya kadang kita gak mau ngelanjutin. Karena kita belum bisa meluangkan waktu dan tenaga kita yang besar untuk mendapatkan hasil yang kita perlukan. Nah, orang berharga itu bukan hanya perihal orang yang punya jabatan, orang terkenal, ataupun orang pintar yang ada di luar sana. Menurutku itu hanya hasil jerih payah yang mereka rasakan, dan tentu proses yang mereka rasakan juga tidak biasa. Tapi orang yang berharga yang dimaksudkan di sini adalah orang yang mampu menghargai diri sendiri dalam proses dan kehidupannya, ataupun dengan hubungan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau dipikir-pikir, di era sekarang siapa sih yang hidupnya gak mumet? Selain dia ngurusin orang-orang di sekitarnya, dalam tanda kutip ya, tanggung jawab, dia juga perlu ngelihat diri dan perasaannya sendiri. Kadang aku menyebutkannya dengan nama pertempuran diri dengan diri sendiri. Kenapa? Ya iyalah kan, pikiran, perasaan kita itu satu-satunya hal yang paling bisa kita kendalikan. Sedangkan omongan orang lain atau pandangan orang lain itu gak akan pernah kita kendalikan. Tapi kita harus berusaha yang lebih baik untuk kita gak ada masalah kan dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri. Karena kenapa? Karena kita generasi yang gak enakan. Kamu pernah gak ngerasa bersalah ketika kamu bilang kalau orang terdekat kamu itu salah? Padahal itu kali pertama kamu bilang setelah beberapa kali dia ngelakuin kesalahan. Dan apa yang kamu ucapin juga cuman momen itu, bukan kilas balik. Tapi lagi-lagi respon yang kamu dapat dari orang-orang itu mungkin dia justru berontak dan kilas balik apa yang sudah kamu buat selama ini. Dan dia mungkin juga sering nge-up ke story bahwa ada sesuatu tentang hubungan kamu dan dia sedang tidak baik-baik aja. Nah, orang yang kayak gini aku bilang dia keren banget. Sumpah dia keren banget karena dia udah bisa narik ulur situasi perasaan kita. Iya gak sih? Kan kita udah negur dia karena kesalahan yang dia buat karena kita merasa tidak dihargai kan. Tapi lagi-lagi dia membuat kita merasa bersalah atas teguran yang kita udah bilang ke dia. Kita juga perlu belajar agar tidak terlalu menghakimi dalam kesalahan ini. Dalam keadaan ini kita pasti berusaha agar nggak kebawa suasana. Biasanya kalau kita ngadepin hal ini paling-paling 3 harian lah kita baru bisa memaafkan diri sendiri dan merasa tidak bersalah. Sekali-kali kan boleh ya ngungkapin kesalahan ataupun kekesalan kita terhadap satu orang kayak gitu. Makanya aku tuh selalu hati-hati dengan quotes yang katanya kayak gini. Menjadi dewasa itu kita harus berusaha dan mampu bodo amat dengan kata-kata orang. Kenapa mesti hati-hati sih dengan kata-kata ini? Karena ini tuh bikin kita kadang jadi gak peduli dengan omongan orang-orang di sekitar kita. Kita kan belum tahu ya omongan orang itu baik atau enggak terhadap kita. Jadi kita juga perlu memilah-milih kata-kata yang baik untuk kita. Dan kata-kata ini juga bikin kita selalu merasa benar sama diri sendiri. Kalau misalnya kita tuh apa yang kita lakukan juga selalu benar dan orang lain itu yang salah gitu. Beberapa pertanyaan yang aku mau tanya ke kamu, ataupun aku juga sering nanyain ini sih ke diri aku sendiri. Sejauh apa sih kamu sudah berkorban dengan semuanya? Yakin kamu udah berkorban dengan tepat dan benar? Atau apa semua orang benar melakukan kesalahan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa bikin kita introspeksi diri lebih jauh lagi. Kunci
sudah membuat kesalahan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita pernah melakukan kesalahan ke orang lain. Jadi apa salahnya kita introspeksi diri? Apa salahnya kita bersyukur atas masalah yang ada? Karena nggak semua masalah itu bikin kita terpuruk kok. Ada juga masalah yang bisa bikin kita survive dan berusaha untuk kita bijak dalam mencari jalan keluar. Ya enggak? Jadi ada salah satu ahli yang quotes-nya tuh enak banget untuk kita lakukan, atau bisa bikin kita termotivasi, terinspirasi untuk melakukan hal-hal besar, yaitu seorang Paulina Simons. Dia berkata demikian, semua hal-hal hebat yang layak dimiliki membutuhkan pengorbanan besar yang layak juga untuk kita berikan. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal atau yang menurut kita itu mendukung banget dengan diri kita, ya kita juga perlu memberikan pengorbanan yang besar untuk mendapatkan hal tersebut. Ya dari proses, dari kita mencari cara-cara bagaimana kita bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, dari quotes ini juga kita bisa mendapatkan beberapa hal yang mungkin kita susah untuk ngelakuinnya. Yang pertama, kalau kita misalnya butuh ketenangan dan gak mau punya masalah, ya kita perlu melakukan pengorbanan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Yang kedua, kalau kita gak mau punya masalah sama orang lain, kalau kita salah ya kita minta maaf. Kalau misalnya orang itu salah, menurut kita ya kita boleh memberikan teguran. Sebetulnya simple sih, tapi kan simpelnya cuma di ucapan doang. Ada hal yang membuat kita sulit untuk melakukan hal-hal ini, yaitu egois dan gengsi kita yang terlalu tinggi untuk ngelakuinnya. Jadi alhasil ya udah, kita nunggu aja orang lain yang ngelakuinnya. Padahal kan kita juga perlu melakukan itu terlebih dulu gitu, supaya kita juga bisa menyadari bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Aku pernah dapat kata-kata mutiara nih, yang katanya kayak gini, orang yang dianggap bodoh akan dipakai Tuhan untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan orang yang kita anggap lemah bisa dipakai Tuhan buat memalukan apa yang kuat. Bagi aku maknanya dalam banget. Karena semua orang punya kesempatan dan punya hal-hal baik yang bisa dipetik walaupun menurut kita orang itu masih kurang. Tapi kan seburuk-buruknya orang pasti ada hal baik yang bisa dilakukan. Karena gak semua orang murninya jahat kok. Kenapa maknanya dalam banget? Ini juga bisa bikin kita merasa bahwa diri kita itu gak selamanya benar, gak selamanya pintar, ataupun kita selalu merasa bijak. Itu salah besar. Karena kita pun yang ketika kita merasa diri kita ini udah benar, udah pintar, ataupun udah bijak, berarti kita sombong kan. Nah, dari kata-kata mutiara yang tadi, aku ulangin sekali lagi ya. Orang yang dianggap bodoh akan dipakai Tuhan untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan orang yang kita anggap lemah bisa dipakai Tuhan buat memalukan yang kuat. Nah, kenapa maknanya dalam banget bagi aku? Karena kita mau merasa diri benar atau sepintar apapun kita itu perlu sadar diri bahwa kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Apa yang sudah kepintaran yang kita punya, apa yang sudah kita pelajari, itu tuh gak boleh kita keluar-keluar ataupun kita nganggap orang lain tuh lebih bodoh dari kita. Karena emang ketika ada waktunya, itu akan dipertunjukkan bahwa hal itu sia-sia bagi kita. Dan kita akan ngerasa ya gak ada guna kita mencapai hal itu tadi gitu kan. Karena lagi-lagi semua hal-hal yang layak kita miliki membutuhkan pengorbanan yang besar untuk kita keluarkan. Kenapa? Karena kita berharga. Karena kamu, aku, dan kita semua berharga. Jadi gak ada tuh kesempatannya hanya milik mereka yang bisa aja atau milik mereka yang udah punya segalanya. Tapi apa yang kita miliki itu berasal dari apa yang kita usahakan. Jadi semangat ya kalian berusaha.